Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas bagian yang esai pada materi gelombang. Soal nomor 1, Rima memberikan usikan pada tali sehingga menghasilkan gelombang sepanjang 100 cm. Berarti diketahui X-nya adalah 100 cm. Kemudian merambat dari titik A ke B, berarti XAB. Jika periode getaran adalah 0,2 sekon, kita rubah ke meter ya, ini jadi 1 meter, dan kecepatan gelombang V sama dengan 40 meter per sekon, tentukan fase AB. Nah, jadi untuk mencari fase, itu kita menggunakan rumus, karena di sini ada itu ya, ada X, berarti XAB per lambda. Nah, kita nyari lambda dulu. Lambda itu menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Berarti lambda sama dengan V kali T. Nah, 40 dikali 0,2 berarti 8. Nah, baru kita masukkan ke sini ya. Berarti 1/8. 1/8, oke? Dah, jadi dapat kita beda fasenya adalah 1/8. Nomor 2, persamaan simpangan berikut yang ditanya adalah cepat rambat. Nah, ini kita buat diketnya satu-satu dulu ya. W-nya itu adalah V/3, sedangkan K-nya adalah V/6. Nah, kalau untuk menjawab cepat rambat, berarti V sama dengan omega per K. Berarti V/3 dibagi V/6, yaitu V/3 dikali 6 per V. Coret-coret dapat 2 meter per sekon. Nah, kemudian kalau yang ditanya itu simpangan ketika T sama dengan 1, X sama dengan 1. Nah, ini tinggal kita inian aja. Apa namanya itu? Masukin aja kan. Berarti yang B itu Y sama dengan 80 sin V dalam kurung 1/3 kali 1, T-nya 1, dikurang V 1/6 dikali 1. Berarti 80 sin V/3 dikurang V/6. Nah, berarti ini 80 sin V/3 itu ada 180/3 dikurang 180/6. Berarti jadinya Y sama dengan 80 sin 180 bagi 3 itu adalah 60. Dikurang 30 ya, berarti 80 sin 30. Nah, berarti ini 80 sin 30 adalah setengah, berarti dapatnya adalah 40. Ya kan? Satuannya adalah dalam bentuk meter. Oke, paham ya adik-adik? Nomor 3, diketahui persamaan simpangan Y1 dan Y2. Tentukan besar simpangan interferensi kedua gelombang tersebut yang bergetar selama 1 sekon. Nah, jadi di sini interferensi berarti artinya Y1 ditambah Y2. Nah, Y1 ditambah Y2 itu nanti adalah 20 sin, ini kita kalikan V-nya ke dalam ya. Jadinya itu adalah, atau nggak usah dikaliin, V-nya tetap di luar ya. 5T ditambah 1/3 ditambah 20 sin V 5T. Nah, kita menggunakan persamaan trigonometri ya. Kalau persamaan trigonometri, itu jadinya nanti adalah apa yang Y1 tambah Y2 itu nanti jadinya kan gini. Kita buat pakai pena ya. Pakai warna biru ya, Y1 tambah Y2. Itu nanti jadinya adalah ini kita anggap A ya, ini A. Berarti A dalam kurung 2 sin 1/2 ini B, apa ya, ini apa ya lambangnya ya, ini B aja deh, ini B, ini C, berarti 2 sin setengah atau theta B
Kita kasih lambang di theta B. Atau theta 1 juga boleh ya. Theta 1, ini theta 2. Berarti 2 sin setengah dalam kurung theta 1 ditambah theta 2 dalam kurung lagi cos setengah dalam kurung theta 1 dikurang theta 2. Nah, jadi kira-kira kayak gini lah ya rumus di trigonometri ya. Nanti adik-adik silakan cek rumusnya lagi. Nah, yaudah tinggal kita masukkan aja ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini angkanya sesuai ini ya. Berarti 20 dalam kurung 2 sin setengah theta 1 ini dikalikan jadinya 5 Vt ditambah V per 3, ya kan? 5 Vt ditambah V per 3, kemudian ditambah theta 2, 5 Vt. Tutup kurung, cos setengah, berarti 5 Vt ditambah V per 3 dikurang 5 Vt. Nah, berarti di sini jadinya ini dikalikan ke dalam satu-satu. Ini, kalau misalnya ini kita kalikan ke dalam, berarti ini 40, jadinya sin, ini kan kalau dikalikan satu-satu, jadinya ini berapa nih? 5 per 2 ya. Nah, kan tadi udah kita kalikan ke dalam ya, berarti jadinya di sini, ini kita tetap buat ya, ini kita tambahin sama ini, jadinya 40 sin setengah dalam kurung 10 Vt ditambah V per 3, kan? Berarti ini jadinya cos 1 per 2, ini habis ya, jadinya dalam kurung V per 3. Kemudian kita kalikan, berarti 40 sin, ini kalikan ke dalam satu-satu gitu, berarti ini sin 5 Vt ditambah V per 6, ya kan? Cos V per 6. Kita masukkan T-nya sama dengan 1, berarti 40 sin 5V kali 1 ditambah V per 6, cos V per 6, ya kan? Nah, kemudian nanti di sini jadinya Y1 tambah Y2, itu kan jadinya 40 sin 5V ditambah V per 6 itu kita rubah ke, atau gini aja ya. Kan 5V itu kalau misalnya kita ganti, kan jadinya 180. Atau misalnya kita samain penyebut juga bisa ya. Berarti 5V kita samain penyebut aja. Berarti ini 6. 6 berarti ini 30V. 30V ditambah V, ya kan? Cos V per 6. V per 6 itu berarti cos 180 bagi 6. Nah, berarti di sini dapat 40 sin. Berarti ini 31V per 6. Cos 180 ini bagi 30. Berarti cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ya kan? Setengah akar 3. Nah, jadinya di sini, di mana ya kita lanjutin? Sini aja kali ya. Nah, jadinya nanti Y1 tambah Y2 itu sama dengan 40 sin 31V per 6 ini. Kalau dicari di kalkulator, nanti dapat hasilnya itu adalah 40 sin nanti ini kalau dicari dalam kalkulator, itu dapat hasilnya nanti adalah min setengah ya, sin min setengah, min 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 3. Nah, jadi nanti dapat hasilnya di sini adalah min 10 akar 3. Nah, sehingga jawabannya itu adalah min 10 akar 3 ya, simpangannya. Oke, paham ya adik-adik? Kita lanjut. Nomor 4.
Dawai dengan panjang di sini ada L, diketahui L sama dengan 160 cm. Kita rubah ke meter berarti 1,6 meter, di mana masanya adalah 4 gram. Kita rubah ke kilo, 4 kali 10⁻³ kilogram. Pada kedua ujungnya terentang dengan tegangan F sama dengan 400 Newton. Tentukan nada dasar, berarti yang ditanya itu adalah F0, F1, dan F2. Nah, sebelum kita mencari ini, frekuensinya, kita cari dulu kecepatan ya. Kecepatan itu adalah V sama dengan F kali L per M. Berarti 400 dikali 1,6 dibagi dengan 4 kali 10⁻³ diakarkan, itu nanti dapat hasilnya adalah 400 meter per sekon. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Untuk F0 itu adalah rumusnya N tambah 1 kali V per 2 kali L. Nah, karena dia di sini 0, berarti N-nya 0 ya. 0 tambah 1 kali 400 dibagi 2 kali L-nya 1,6. Ya kan? Nah, berarti jadinya di sini 400 dibagi 3,2. 3,2 itu adalah 125 Hz. Ya. Nah, untuk yang nada dasarnya, nada atas ya, F1, berarti langsung aja ya. 1 tambah 1 kali 400 dibagi dengan 2 kali 1,6. Nah, itu nanti dapat hasilnya adalah 250 Hz. Kemudian yang bagian ke F2-nya berarti 2 tambah 1 kali 400 dibagi 2 kali 1,6. Nah, itu dapat hasilnya nanti adalah 375 Hz. Oke? Nomor 5. Nah, diketahui modulus Book air berarti diketahui itu adalah modulus Book berarti B ya. 2,25 kali 10 pangkat 9. Tentukan cepat rambat gelombang bunyi dan frekuensi air jika panjang gelombangnya adalah 75 cm, di mana ini 0,75 meter. Ini Newton per meter pangkat 2. Nah, jadi yang ditanya itu apa? Cepat rambat V ya. V. Oke. Nah, jadi rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan B per Rho. Nah, kalau misalnya di situ kan dia air ya, berarti Rho air kan nilainya 1000 kg per meter pangkat 3. Berarti ada dua ya, cepat rambat bunyi dan panjang gelombang. Oh, ada dua. Nah, berarti kita cari dulu V ya. V itu menggunakan rumus 2,29 kali 10 pangkat 9 per 1000. Coret-coret ini dapat 6, sehingga ini dapat hasilnya nanti adalah 1500. Nah, nanti bisa adik-adik cari di kalkulator ya. Jadi nanti ini adalah akar 229, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini adalah ini berapa sih? Kok 229? 225. 225 ini ya, berarti ini nanti dapat akarnya adalah 1500 meter per sekon. Nah, kemudian karena udah dapat V, itu kan, baru bisa kita cari lambda. Ya Allah, kok lambda? Ini cepat rambat bunyi dan frekuensi. Jika panjang gelombang, oh, frekuensi ya. Nah, jadi kalau kita mau cari frekuensi berarti V per lambda. V-nya 1500 dibagi dengan 0,75. Berarti dapat adalah 2000 Hz. Oke, sip. Paham ya? Nomor 6. Diketahui nomor 6 itu adalah senar berbahan tembaga, di mana diketahui Rho-nya sama dengan 8 gram per cm pangkat 3. Kalau kita rubah ke kilo, ini adalah jadinya 8000 kilogram per meter pangkat 3. Dengan panjang L adalah 2 meter, luas penampangnya adalah luas penampang A. Lambangnya A. A sama dengan 1 meter pangkat 2 atau milimeter atau 1 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Diregangkan pada kedua ujungnya dengan gaya F sama dengan 160 Newton.
tentukan frekuensi nada dasar. Jadi yang ditanya frekuensi nada dasar F0 dan F1 jika senar digetarkan transversal. Nah, pokoknya intinya kita cari dulu V, ya. Jadi kita cari dulu V. Nah, V sama, kita buat jawab. V menggunakan rumus karena di sini ada hubungannya dengan bahan, ya. Berarti F sama dengan A dikali dengan rho. Berarti tegangannya 160 dibagi 1 kali 10 min 6 dikali 8.000. Berarti ini nanti dapat hasilnya adalah V 100 akar 2 meter per sekon. Nanti silakan dicari pakai kalkulator, ya. Nah, kemudian baru kita cari F0. F0 itu rumusnya adalah N tambah 1 kali V per 2 kali L. Berarti karena dia nada dasar 0, berarti N-nya 0, ya. 0 tambah 1 kali 100 akar 2 per 2 kali 2. Berarti ini jadinya 100 akar 2 per 4. Berarti 25 akar 2 Hz, ya. 25 akar 2 Hz. Kemudian kita lanjut untuk F1 sama, berarti N-nya 1, 1 tambah 1 kali 100 akar 2 per 2 kali 2. Berarti 2 kali 100 akar 2 per 4. Jadi ini dapatnya nanti adalah 50 akar 2 Hz. Dah, oke, sip. Kita lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 7, ya. Nah, ketika Surya sedang berdiri di tepi jalan, terdapat mobil ambulans melaju mendekati dan lewat di depannya. Mobil ambulans tersebut kemudian menjauhi Surya. Berarti anggaplah ini si Surya. Berarti ini ada mobil ambulans. Yang pertama dia mendekati, kemudian dia menjauhi. Nah, di mana ambulans kemudian menjauhi Surya dengan kecepatan. Berarti ambulans sebagai sumber, ya. Berarti V sumber yang mendekati, sumber mendekati negatif, berarti 72 km per jam. Kalau kita ke meter per sekon, itu adalah 20 meter per sekon, minus, ya, karena dia mendekati. Jika sama ini, kalau ini menjauhi berarti positif, 20 meter per sekon. Jika frekuensi serinya mobil ambulans, berarti Fs sama dengan 720 Hz. Cepat rambat bunyi adalah 340 meter per sekon. Tentukan pelayangan, berarti yang ditanya itu adalah delta F. Nah, kalau kita mau cari delta F, kita harus cari dulu Fp pertama, ya. Berarti nanti delta F itu, kita buat di sini, delta F itu yang pertama adalah Fp menjauhi, ya, Fp menjauhi dikurang Fp mendekati. Kebalik, ya. Pertama yang itu dulu deh. Fp mendekati, kemudian Fp menjauhi. Nah, dikurang. Berarti kita cari satu-satu dulu. Yang pertama, kita cari yang mendekati, ya, sumber mendekati. Nah, karena si Surya ini sebagai pendengar yang diam, berarti Fp-nya 0. Nah, kita gunakan rumus Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Berarti 340, Vp-nya 0, berarti ditambah 0 per 340 dikurang 20 dikali Fs adalah 720. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu adalah 765 Hz. Oke. Kemudian kita cari yang menjauhi. Yang menjauhi dengan rumus yang sama, berarti langsung aja, ya, 340 ditambah 0 per 340 ditambah 20 kali 720. Nah, ini hasilnya adalah 680. Nah, baru bisa kita cari pelayangannya. Berarti delta F sama dengan yang mendekati, ya, kan nih. Yang mendekati 765 dikurang 680. Nah, dapat itu hasilnya adalah 85 Hz. Oke? Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan menjawab soal nomor 8. Gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter. Berarti di sini ada dari Desa Sukasari. SS saja kita buat, ya. Nah,
dengan intensitas, dengan kekuatannya adalah 7,5 skala Richter. Berarti ini nanti harus tahu kita IS-nya. Terus katanya, ini bukan milik Desa Sukasari ya, tapi ini adalah milik Kota Bukit. Nah, di sini ada Kota Bukit, di mana dia berjarak dari Desa Sukasari itu adalah R-nya sama dengan 200 km, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter. Nah, di sini ada sumber di sini, berarti kan di sini ada sumber jarak dari Desa Sukasari. Nah, di mana di sini intensitasnya itu adalah 6 kali 10 pangkat 5. Berarti ini, apa namanya tuh, harus kita cari IS ini ya, dengan rumus MS sama dengan log IS. Berarti 7,5 sama dengan log 7 log IS ya. Log IS, berarti IS sama dengan 10 pangkat 7,5. Nah, udah dapat kita IS. Baru sekarang yang ditanyakan ini ya, jika gelombang gempa tidak mengalami redaman dari Sukasari, tentukan letak sumber gempa tersebut. Berarti dari sumber, kalau dari sumber otomatis yang ini kan. Berarti yang kita cari adalah R. Nah, jadi di sini rumus yang kita gunakan adalah pertama IB per IS sama dengan RS, bagian RS itu ya, dia bagian terbalik. RS kuadrat per RB kuadrat. Nah, IB itu adalah 6 kali 10 pangkat 5. IS itu yang mau kita cari. Bukan. IS sudah tahu ya nilainya berapa. IS itu adalah 10 pangkat 7,5. RS itu adalah, RS itu yang dari ini ya, yang mau kita cari ya, RS. RS itu adalah R. R kuadrat per RB itu adalah dari R, ya, R ditambah ini. Berarti R ditambah 2 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian, kita lanjutkan. Ini boleh kita buat dalam bentuk 6 kali 10 pangkat 5 dikali 10, ini dikurang jadinya ya, dikurang 6 kali 10 pangkat 5 naik ke atas dikurang 7,5 per 1. Oke, sama dengan, atau gini aja lah, nggak usah kita buat kayak gini ya, kita buat dalam bentuk, ini kan R kuadrat, R kuadrat. Nah, supaya hilang akarnya, supaya hilang kuadratnya, kita akarkan sisi kiri dan kanan. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu adalah sama dengan 0, ini dapatnya 0,3138 per 1. Sama dengan R per R ditambah 2 kali 10 pangkat 5. Nah, baru kita kalikan R sama dengan 0,138 R ditambah 2 kali 10 pangkat 5. Berarti R sama dengan 0,138 R ditambah, ini jadinya nanti adalah 16, 7, 2, 0,276 kali 10 pangkat 5. Atau kalau dijabarkan, itu adalah 0,138 R ditambah 27600. Nah, kita pindah ruas, R dikurang 0,138 R sama dengan 27600. Nah, ini dapatnya nanti adalah 0,862 R sama dengan 27600. Nah, 27600 berarti R sama dengan 27600 dibagi 0,862. Nah, itu nanti dapatnya adalah 32.000 meter atau sama dengan 32 kilometer. Oke? Kita lanjut nomor 9. Stasiun pencatat gempa bumi yang terletak di tepi pantai mendeteksi bunyi gempa 12 menit lebih awal. Jadi, di sini ada gelombang bunyi dan gelombang gempa ya. Berarti bunyi kita lambangkan dengan B, gempa kita lambangkan dengan G. Nah, jadi stasiun pencatat gempa bumi yang terletak di tepi pantai mendeteksi bunyi gempa 12 menit lebih awal dari sebelum mencatat kedatangan
gelombang gempa di laut terbuka. Berarti bunyi dan gempa, berarti T gempa itu adalah lebih awal. T ditambah, T itu adalah T berarti bunyi ya. T bunyi ditambah 12 menit. Berarti artinya T bunyi ditambah menit. Ini kita jadikan ke detik kan 720 detik ya. Jika bunyi bergerak dengan kecepatan dan cepat lambat bunyi di air laut, ini bunyi, kok jika bunyi? Bunyi gempa ini maksudnya ya, bunyi gempa. Nah, jadi bunyi gempa berarti Vg adalah 600 meter per sekon, dan V bunyi itu adalah 1800 meter per sekon. Tentukan jarak pusat gempa ke stasiun. Berarti yang ditanya itu adalah SB. Tentukan jarak pusat gempa ke stasiun, SB. Nah, jadi nanti SB itu bakal sama dengan bunyi, bakal sama dengan bunyi gempa, sama dengan S gitu ya. Nah, karena dia sama-sama sumbernya kan. Terus, dan dia menuju satu titik yang sama juga gitu. Nah, sehingga rumus yang kita pakai adalah SB sama dengan SG. Nah, SB itu berarti kan VB kali TB sama dengan VG kali TG. Nah, VB itu adalah 1800 kali TB sama dengan VG adalah 600, TG itu adalah TB ditambah 720. Berarti ini 1800 TB sama dengan 600 TB ditambah ini adalah 432.000. Nah, berarti 1800 TB dikurang 600 TB sama dengan 432.000. Kemudian kalau kita kurangkan itu nanti dapat hasilnya adalah 1200 TB. 432.000. Berarti TB sama dengan 432.000 bagi 1200, berarti TB sama dengan 360 sekon. Nah, kan yang mau kita cari ya salah satu aja, tapi nilainya sama ya. Kita pakai aja yang gampang ya. SB. SB berarti VB kali TB. Berarti VB itu 1800 kali TB adalah 360. Berarti dapatnya adalah 648,003 ya nolnya meter atau 648 kilometer. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Di sini adalah soal nomor 10, frekuensi nada dasar pada pipa organa tertutup adalah 220 Hz. Berarti POT kita anggap itu adalah T aja ya, kita lambangkan dengan T, dan POB kita lambangkan dengan B. Di mana frekuensi nada dasarnya berarti F0T itu adalah 220 Hz. Nah, coba kita langsung cari aja ya. Berarti ini kita bisa nyari L ini, L tertutup. Berarti F0T itu rumusnya adalah N2N tambah 1 kali V per 2L. V kecepatannya ini ya, V sama dengan 340 meter per sekon. Berarti ini LT ya. Berarti F0T itu adalah 220. Berarti 2 0 tambah 1 kali 340 per 2 kali LT. Kok 2 LT? 4 ya, sorry. 4. Ini 4. Nah, berarti ini 220 sama dengan ini 0. 2 kali 0 tambah 1 berarti 340 per 4 kali LT kan? LT. Berarti kalau kita mau LT berarti 340 per 220 kali 4. Coret. Berarti 34 per 88. Nah, ini ya, satunya adalah meter. Biar aja dulu ke dalam ini. Kemudian, jika frekuensi nada atas ketiga pipa. Jadi, frekuensi nada atas ketiga pipa berarti terbuka F3B sama dengan F2T. Nah, yang ditanya tentukan panjang pipa organa terbuka. Berarti yang ditanya LB. Kita kan udah dapat LT. Berarti dari sini kita jabarkan rumusnya lagi. Yang terbuka itu kan N tambah 1 kali V per 2 LB.
Kalau yang tertutup 2N tambah 1 kali V per 4LT. Coret, coret. Nah, karena di sini F3 dan F2 berarti sama kan ya. 3 tambah 1 per 2 kali LB sama dengan ini 2 kali 2 tambah 1 per 4 kali LT, 34 per 88. Nah, berarti ini 4 per 2 LB sama dengan ini 2 kali 2, 4 tambah 5. 5 per, ini dibagi 4, 1, dibagi 4, ini 2, 2. Berarti 34 per 2, 2. Nah, ini dibagi 2, 1, ini dibagi 2, 2. Nah, tinggal dikali silang, 5 LB sama dengan 34 per 2, 2 dikali dengan 2. Ya kan? Nah, kita lanjut di sini. Berarti LB sama dengan nanti adalah 34 kali 2 per 5 kali 2, 2. Nah, itu nanti dapat hasilnya sekitar 0,625 meter. Oke? Kita lanjut nomor 11. Pada percobaan Young, seberkas cahaya ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya 1 meter. Berarti ini panjang gelombang. Diketahui lambda sama dengan 1 meter. Tunggu dulu. Dari sumber yang jarak... Oh, ini bukan lambda ya. Jarak layar 1 meter. Celah ganda yang terpisah sejauh berarti lebar celah 0,2 mm, jadikan ke meter 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Jika panjang gelombang cahaya yang digunakan lambda sama dengan 600 nanometer atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter, tentukan jarak dua garis terang yang berdekatan. Berarti N-nya itu 2. Oh, 2 garis terang yang berdekatan berarti terang-terang itu N-nya 1. Kordenya 1 ya. Berarti yang ditanya itu adalah P. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah dP per L sama dengan N lambda. P sama dengan N lambda kali L per D. Berarti N1 lambda 6 kali 10 min 7 kali 1 per D. D itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, coret-coret ini min 3. Ini coret 3. Berarti 3 kali 10 pangkat min 3. Satuannya itu adalah meter atau sama dengan 3 kali 3 meter ya. Oke. Ya Allah kok 3 mm. Dah, paham ya adik-adik? Kita lanjut. 12, di sini katanya, peserta didik kelas 11 melakukan percobaan yang 10 pola gelap terang interferensi. Berarti 10 pola gelap terang interferensi. Berarti ini ordenya adalah percobaan yang tersebut. Tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, berarti pola gelap terang, 10 pola gelap terang. Oh, berarti ini ordenya diketahui 10 berarti ya. N-nya sama dengan 10. Interferensi yang dihasilkan pada percobaan tersebut menyebar 3 cm pada layar. Nah, 3 cm itu adalah lebar ordenya 3 cm atau sama dengan 3 kali 10 min 2 meter. Pada layar itu 120 cm atau sama dengan 1,2 meter. Jika lebar celah berarti D sama dengan 0,02 mm, ya kan? D-nya 0,02 mm atau 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Ya, tentukan panjang gelombang, berarti yang ditanya adalah lambda. Nah, di sini rumus yang kita gunakan adalah dP per L sama dengan N lambda. Berarti kalau lambda mau kita cari dP per N kali L. Berarti D 2 kali 10 pangkat min 5, P 3 kali 10 pangkat min 2 per
N itu 10, L itu 1,2. Nah, nanti ini dapat hasilnya adalah sekitar 5 kali 10 pangkat min 8, atau sama dengan 500 Armstrong. 13. Suatu lapisan minyak tanah menghasilkan interferensi gelap ketiga dijatuhkan dari sinar natrium, di mana panjang gelombangnya diketahui. Lambda sama dengan 630 nanometer. Berarti 663 kali 10 pangkat min 8 meter. Jika indeks bias itu adalah N sama dengan 1,5, tentukan tebal minimum lapisan. Berarti yang ditanya itu adalah D minimum. Nah, tebal minimum dia apa katanya nih? Gelap ke berapa? Gelap ketika dijatuhi sinar. Berarti tebal minimum pada gelap itu berarti ordenya ya. Ordenya kita lambangkan dengan M, itu adalah 1. Oke, berarti rumus yang kita gunakan itu adalah D 2N kali D cos theta M sama dengan M kali lambda. Di sini karena dia tegak lurus, berarti cos-nya adalah 0 derajat. Cos 0 derajat berarti 1 ya. Berarti nanti kita masukkan di sini cos-nya 0. Berarti 2 kali 1,5. Yang ditanya D ya, D minimum. Kali cos-nya, cos 0 derajat. M-nya itu 1 kali lambdanya 63 kali 10 pangkat min 8. Berarti ini 2 kali 1,5, 3. D minimum kali 1 sama dengan 63 kali 10 pangkat min 8. Berarti D minimum sama dengan 63 kali 10 pangkat min 8 dibagi 3. Berarti 21 kali 10 pangkat min 8. Ya, 21 kali 10 pangkat min 8, satuannya adalah meter. Kalau dijadikan ke nanometer, berarti 210 nanometer. Nomor 14. Seorang peserta didik melakukan percobaan menggunakan celah tunggal. Berkas sumber cahaya yang digunakan adalah sinar laser dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 600 nanometer. Berarti 6 kali 10 min 7 meter. Jika lebar celah berarti D 0,4 mm, 4 kali 10 pangkat min 4 meter, dan jarak celah ke layar 3 meter, tentukan lebar garis terang pusat pada layar tersebut. Kalau lebar dari terang pusat, itu ordenya, dia tentukan lebar garis terang pusat pada layar tersebut. Nah, dia kan hanya terang pusat. Kalau terang pusat itu berarti ordenya 1. Tapi kalau misalnya terang pusat ke gelap, ya sama kayak apa ya, dia orde minimum. Kalau terang pusat itu ordenya 1. Sama kayak terang pusat ke gelap 1 untuk celah tunggal. Nah, dia kan kebalikan dari interferensi. Nah, berarti tentu yang ditanya itu adalah P. Nah, jadi rumus yang kita gunakan itu adalah dP per L sama dengan N lambda. Berarti P sama dengan N lambda kali L per D. Nah, N itu 1, lambda 4 kali 10 pangkat min 4. Kali 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Coret ini kan? Udah benar nih. Lambdanya berapa? Lambdanya 6. Sama. 6 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini bagi 2, 2 bagi 2, 3. Ini coret min 3, berarti 9 kali 10 pangkat min 3 per 2. Berarti 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau dijadikan ke mili, 4,5 mm. Nah, terakhir nomor 15. Seberkas sinar X dijatuhkan pada kristal zat padat sehingga terjadi difraksi orde keempat.
Berarti itu orde keempat, diketahui N-nya ya, orde, sama dengan 4. Dan terjadi pada sudut 30 derajat. Jika jarak antar kristal D sama dengan 0,44 Armstrong atau 0,44 kali 10 pangkat min 10 meter, yang ditanya adalah lambda. Berarti lambda itu adalah rumusnya yang kalau untuk ini ya, kristal ini berarti 2D sin theta sama dengan N lambda. Berarti karena yang ditanya lambda, lambda sama dengan 2D sin theta per 2D sin theta per N. Berarti 2 kali 0,44 kali 10 pangkat min 10 sin 30 per N-nya 4. Berarti 2 kali 0,44 kali 10 min 10 sin 30 adalah setengah per 4. Ini bisa dicoret. Ini coret 0,11. Jadi hasilnya di situ adalah 0,11 kali 10 pangkat min 10 meter atau sama dengan 0,11 Armstrong.